Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Yulia Sari. Nomor induk mahasiswa saya 1862201271. Dari kelas 7 SIP 1 akuntansi S1. Di sini saya akan mereview dan mengkritisi salah satu artikel, dan di sini juga adalah salah satu tugas UAS, yaitu Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance on Economic Performance. Yang pertama ada motivasi atau isu, riset gap, dan fenomena. Motivasi atau isu dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, dalam era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi hanya berfokus pada penciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Selanjutnya riset gap-nya, yaitu sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungannya, sehingga tidak bisa menjadikan keuntungan dibandingkan dengan pesaing mereka. Perusahaan di Indonesia masih hanya fokus pada pengungkapan lingkungannya, tetapi belum mampu mengelolanya sehingga dapat menjadi suatu keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada fenomenanya, yaitu banyak negara berkembang yang merupakan green growth strategi secara nasional yang komprehensif dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mengubah menjadi keunggulan kompetitif baru. Dengan kesamaan motivasi antara perusahaan dan kewajiban yang dikeluarkan pemerintah terkait green economic growth, hal ini memberikan sinyal yang baik bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja ekonomi yang tinggi, tetapi tepat ramah lingkungan. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, riset gap, dan fenomena meskipun secara implisit. Yang kedua yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, environmental performance adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan atau perbandingan dan Suryanawa 2014. Yang kedua, Fat et al. 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, Orlitsky dan Benjamin 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Jadi, citra perusahaan atau company image ada di benak para pemangku kepentingan. Yang keempat, Hart 1995, MC Williams dan Siegel 2001, Hasted dan Salazar 2006, dan MC Williams et al. 2006 mendefinisikan green competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Yang ketiga yaitu novelty atau kebaruan dalam penelitian. Penelitian ini mengemukakan bahwa variabel environmental performance setelah didemonstrasi dengan green competitive advantage berpengaruh positif dengan nilai koefisien lebih besar.
variabel corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance. Namun, setelah didemorasi dengan variabel green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap variabel economic performance, dan variabel corporate social performance tidak berpengaruh terhadap variabel economic performance walaupun didemorasi dengan variabel green competitive advantage. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat, result question pada penelitian, yaitu yang pertama, apakah environmental performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang kedua, apakah corporate image memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang keempat, apakah pengaruh green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang kelima, apakah pengaruh green competitive advantage pada environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate image terhadap economic performance? Yang ketujuh, apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate social performance terhadap economic performance? Yang kelima, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh environmental performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh corporate image dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritiknya, tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitiannya. Yang keenam, kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti belum menjelaskan spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit. Yang ketujuh, green theory yang digunakan dalam penelitian. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan apa green theory yang terdapat dalam penelitian. Seharusnya peneliti juga menginformasikan green theory apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Menuntut reviewer, salah satu green theory yang terdapat dalam penelitian ini yaitu teori stewardship theory, yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama, kepentingan organisasi buka terhadap kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, keterkaitan green theory dengan yang digunakan dalam penelitian. Kritiknya, tidak ada penelitian. Pada penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan green theory dan juga keterkaitannya pada penelitian. Seharusnya peneliti menjabarkan keterkaitan green theory dengan variabel yang teliti. Menurut reviewer, salah satu keterkaitan green theory yaitu stewardship theory terhadap variabel economic performance adalah adanya sikap manajemen dan dalam menjadikannya tampak baik. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipal sebagai dasar pertanggungjawaban. Yang kesembilan, kerangka konseptual. Ini ada X1 yaitu environmental performance, X2-nya corporate image,
X3-nya corporate social performance terhadap variabel Y-nya yaitu economic performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan kerangka konseptual secara jelas. Yang ke-10, hipotesis penelitian. H1-nya yaitu environmental performance, memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H2-nya corporate image memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H3-nya corporate social performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H4, grand competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H5, grand competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Yang ke-11, metode peneliti yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan model analisis data. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang B, definisinya, operasional variabel dan pengukurannya, variabel dependent, economic performance, P1 dikurangi P0 ditambah DIV ditambah MERIE dibagi PO atau P0. Variabel independennya yaitu environmental performance, gold sama dengan 5, telah secara konsisten menunjukkan lingkungan. Hijau 4 sama dengan 4 telah melakukan pengelolaan lingkungan. Biru 3 telah melakukan upaya menuntut lingkungan pengelolaan. Merah sama dengan 2 pengelolaan lingkungan tidak dilakukan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Hitam sama dengan 1 dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atau pelanggaran undang-undang. Corporate image-nya yaitu CI sama dengan N. Corporate social performance-nya yaitu EMRP sama dengan employed cash payment dikurangi salary payables dan employee dibagi total sales. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukurannya yang digunakan dalam penelitian ini. Yang C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel pada penelitian ini. Yang D, ada unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017, sampel yang dapat digunakan yaitu 13 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 65 data observasi. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang E, ada jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh oleh website resmi Bursa Efek Indonesia. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan data yang digunakan dalam penelitiannya. Yang F, ada uji kelayakan model, analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelolaan data statistik yaitu FView 9.0. Yang G, model analisis data. Model analisis data yang digunakan yaitu uji Chow, uji Hussman, dan uji Lagrange multiplier. Yang ke-12 yaitu persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. EP sama dengan 15.44666 ditambah 0.047956 ENP ditambah 0,0
0,15736 CI ditambah 0,414844 CSP ditambah 141.5330 GCA ditambah 9.309344 ENP dikali GCA ditambah 0,2855668 CI dikali GCA ditambah 45.922237 CSP dikali GCA. Kritiknya yaitu pada poin ini peneliti sudah memberikan nilai konstanta dan koefisien persamaan regresi dari hasil pengelolaan data, dan peneliti sudah cukup menjelaskan makna dari persamaan regresi data panel tersebut. 13. Pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis. Statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji F. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik 8,355806 lebih besar dari F tabel yaitu 2,068, dan nilai probabilitasnya yaitu atau F statistiknya adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dapat dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sehingga variabel pemoderasi. Yang ketiga ada hasil uji hipotesis. Environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Corporate social performance tidak berpengaruh positif terhadap economic performance. Grand competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Environmental performance telah dimoderasi dengan grand berpengaruh terhadap performance. Corporate image telah dimoderasi dengan green competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance. Corporate social performance telah dimoderasi dengan green competitive advantage tidak berpengaruh dengan economic performance. Di sini ada kesimpulan dan keterbatasan dan implikasi dalam penelitian. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance, dan setelah dimoderasi oleh green competitive advantage, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance dengan nilai koefisien yang besar. Corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh green competitive advantage, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.